Shalom, selamat sore ibu-ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, senang lagi kita bisa kumpul hari ini, walaupun secara online, tapi kita bersyukur melalui aplikasi ini kita bisa lihat satu-satu sama lain, semua ibu-ibu sehat. Yang ada di layar ini berarti semua yang hadir sore ini berarti semuanya sehat, puji Tuhan. Amin. Amin. Dan jangan ketawa Yusti. Enggak ketawa Bu Ican. Selamat datang Bu Ican. Selamat berjumpa semuanya. Ala DJ-nya. Nanti aku nggak bisa suara. Iya. Bu Ican. Halo Bu Esther. Siap Bu Ican. Sebelum ibadah mulai aku mau share dulu tata ibadah kita di sore hari ini. Oke, ibu-ibu terkasih, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya, mari kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, kami datang di sore hari ini, menundukkan hati kami, pikiran kami, untuk fokus beribadah kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami di hari ini, kami bawa hanya untuk menyenangkan hati. Tolong kami berkati setiap perangkat audio yang kami gunakan di rumah kami masing-masing, baik handphone yang kami gunakan, laptop, internet, jaringan internet yang kami pakai, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Tolong kami Tuhan, biar setiap perangkat yang kami gunakan ini boleh membantu kami untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kuduskan layakan kami Tuhan untuk melayani Engkau yang Maha Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Ben terkasih, kita mau angkat pujian yang pertama. Kita mau katakan bahwa peganglah tanganku ya Roh Kudus. Kita tahu bahwa Tuhan yang selalu menyertai kita dan Roh Kudus ya yang diutus untuk memberikan kita kekuatan, mengingatkan kita ketika kita salah, dan kita mengangkat pujian ini sekaligus sebagai doa kita mau katakan bahwa peganglah tanganku ya Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Ibu Ben terkasih, mari kita mendudukkan hati kita kembali datang untuk berdoa. Tuhan, terima kasih, kasih-Mu yang begitu besar, boleh merayakan kami ada sampai di sore hari ini, dan kami mengucap syukur Tuhan, untuk keadaan kami yang baik-baik sampai hari ini, walaupun situasi yang tidak baik, tapi kami bersyukur Tuhan, kasih Tuhan yang boleh mengantarkan kami ada sampai hari ini, dengan kesehatan yang luar biasa, dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena itu Bapak di sore ini kami datang membawa syukur kami kepadamu dalam ibadah kami PWG Kalbe Tarojaya. Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan ini Bapak, mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhir ibadah ini, boleh menjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan membuka ibadah kami pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam ruang kesaksian pada sore hari ini. Namun sebelum ruang kesaksian dibuka, kita mau angkat satu pujian ini. Kita mau katakan bahwa mujizat itu kita alami setiap hari. Mujizat itu dalam hal kesehatan yang kita dapatkan setiap hari, di tengah-tengah COVID-19 yang masih melanda bangsa ini, bahkan dunia, kita diberikan kesehatan sampai hari ini, itu merupakan mujizat yang Tuhan berikan bagi kita dalam setiap aktivitas kita, tapi kita tetap diberikan perlindungan oleh Tuhan sampai hari ini. Mari kita mau angkat pujian ini, kita katakan bahwa ada mujizat setiap hari yang kita rasakan di dalam Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mujizat setiap hari. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi.
Ibu-ibu yang terkasih, ruang kesaksian dibuka bagi ibu-ibu yang mau bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang boleh kita lewatin. Dipersilakan. Silakan Bu Ican. Bu Ican baru sembuh kemarin ya Bu Ican. Bu Ican cerita dong sakit apa sih kemarin? Soalnya kita dukung dalam doa dan hari ini kita udah lihat Bu Ican udah sehat. Silakan Bu Ican berbagi buat kami apa yang Bu Ican ngalamin kemarin dan sekarang udah sembuh. Salah pencet Bu Ican pencet ke merah, bukan suara. Kita tunggu Bu Ican. Ada lagi selain Bu Ican, ada yang mau bersaksi pada sore hari ini? Dipersilakan. Ya Bu Ican silakan, udah bisa tuh. Suaranya dibuka Bu Ican. Nah, udah. Kedengaran sudah. Udah. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Udah Bu Ican. Puji Tuhan. Saya sebenarnya sih sakitnya tidak terlalu berat. Berapa waktu yang lalu di minggu lalu itu saya pergi ke rumah sakit untuk periksa penyakit dalam. Tapi ternyata saya harus periksa laboratorium. Dari laboratorium saya dikirim ke dokter ahli syaraf. Tapi namanya BPJS ya, saya kan harus ke ini dulu ke puskesmas. Dari sana ternyata saya tidak mengerti, katanya BPJS saya belum bayar. Jadi laboratorium saya itu harus saya bayar cash. Nah, uang saya hanya sisa 2.000 setelah saya bayar cash. Saya tidak punya uang untuk pulang. Jadi saya harus cari ATM di mana supaya saya bisa ambil uang untuk ongkos pulang, karena kebetulan saya ada di perbatasan antara Jakarta Selatan dengan Jakarta Barat, dekat Taman Alfa Indah sana. Di situ kecamatan puskesmas saya. Jadi, tapi saya tanya dengan satpamnya, Pak, di sini ada nggak BCA atau Alfa atau Indomaret? Oh ada Bu, Ibu jalan aja, nanti Ibu belok kanan. Saya berjalan, ternyata perjalananku hampir 1 kilometer, lebih dari 500 meter dengan kondisi kaki saya. Saya berjalan, akhirnya saya menemukan Alfa dan Indomaret yang berdekatan. Saya lihat ada angkot lewat. Saya bilang begini setelah saya ambil uang, saya bilang sama orang di situ, ini angkot kemana ya? Oh itu Ibu ke Lebak Bulus katanya. Oh, karena saya tidak tahu titik ini titik di mana, saya nggak berani ambil gokar karena saya perginya naik gokar. Saya naiklah dengan angkot yang saya mau ke Lebak Bulus. Ternyata rupanya angkot ini tidak boleh bayar cash juga, harus pakai ada kartu. Saya tidak mengerti, kayak kita naik kereta api gitu loh. Jadi saya tanya gini, Ibu kartunya mana? Saya bilang saya nggak punya kartu. Oh harus punya kartu Ibu. Waduh, saya diturunin dari jalan ini, mati saya. Jadi gimana dong saya Pak? Saya bilang sama supirnya, puji Tuhan saya dikasih orang yang baik. Bu, gini aja ya Bu. Nanti kita lihat, ini di sini tidak ada angkutan Bu. Nanti kita lihat di mana Ibu bisa turun, yang bisa bersambung atau dengan yang lebih rame katanya. Karena waktu aku lewat, saya sudah lihat kuburan Taman Alfa Indah, saya juga udah bingung. Aku berjalan itu saya tidak tahu, hanya mencari Alfa dan Indomaret, ternyata saya udah nyasar kemana-mana gitu. Puji Tuhan saya dapat supir yang baik, Ibu nanti saya turunin di sini katanya. Nah udah begitu, saya diturunin di satu tempat yang ada angkot 014. Saya hanya bilang, Pak saya turun di satu, nanti yang penting saya lihat ada jalan yang saya bisa naik gokar. Akhirnya pendek cerita saya naik gokar dan setelah itu saya ambil hasil saya, ternyata saya harus dikirim ke dokter saraf. Karena tangan saya kurang berfungsi dengan baik
kalau digenggam gitu dari dokter saraf. Ternyata saya harus terapi. Makanya waktu saya bilang sama Ibu Esther, sama Bu Esther kalau nggak salah ya, saya tidak bisa ikut karena kondisi kaki dan tangan saya kurang berfungsi dengan baik. Saya nggak bisa menggenggam seperti semutan, tapi enggak, dan kaki saya sakit gitu. Saya bilang sama Bu Esther, saya tidak bisa ikut hari ini karena saya kurang enak badan gitu. Tapi ini diakibatkan dengan saya udah banyak berjalan, hari itu jauh, itu mungkin dicampur dengan situlah bermacam-macam. Tapi puji Tuhan hasil laboratorium saya itu yang saya takutkan kolesterol, asam urat, darah gula darah tidak ada, tapi saya harus dirawat oleh dokter saraf. Nah, seharusnya aku harus di terapi di sana, tapi biasalah BPJS harus tunggu 2 minggu. Nah, aku baru dapat nanti di tanggal 31 Maret untuk saya terapi saraf di dokter saraf. Dan saya mempunyai satu pengentalan darah. Nanti tolong doakan Yustia, pengentalan darah saya agak tinggi. Itu penyakit saya 25 tahun yang lalu memang. Harus makan obat setiap hari. Dan itu kayaknya kembali lagi. Saya tidak tahu apa faktor usia atau apa, saya kurang tahu. Jadi saya punya aca tinggi yang membuat itulah salah satunya tangan saya juga kaku. Nah, itu penyakitku. Tapi puji Tuhan, sekarang udah dengan obat yang dikasih oleh dokternya, aku sudah mulai bisa, nih tanganku sudah bisa kerja dan sudah bisa nanti bikin makanan buat anak-anak Sidi. Gitu. Terima kasih untuk doanya. Gitu. Jadi saya sebetulnya nggak bisa waktu itu ikut DSS itu karena mungkin saya berjalan terlalu jauh untuk mencari Indomaret atau Alfamaret gitu. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih Bu Ican. Kita doakan supaya Bu Ican sehat selalu ya Bu Ican, jalani nanti tes saraf ya, apa namanya? Terapi saraf ya Bu Ican ya. Saraf. Tanggal 31. Oke. Saraf kejepit atau saraf di bagian kakiku ini tidak, kalau kesentuh dia itu sensitif banget gitu sarafnya. Bisa teriak-teriak kesakitan gitu. Oke. Baik Bu Ican, kita dukung dalam doa nanti ya. Tante Esther ya, nanti doakan ya. Oke, ada lagi Bu Ibu yang mau bersaksi di sore hari ini? Silakan. Nggak ada? Bu Ketua mau kasih kesaksian apa enggak Bu Ketua? Bu Ketua lebih jalan-jalan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada lagi, kita mau masuk dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Kita sebelum firman Tuhan kita dengarkan, kita mau angkat pujian ini. Minggu ini kan masih dalam minggu Sangsara ke-6 dan besok minggu Sangsara terakhir yaitu minggu Sangsara ke-7 ya. Jadi kita mau angkat pujian ini, kita siapkan hati kita untuk mendengar. Pada kisah
Ibu-ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji hormat bagi kemuliaan-Mu. Sore hari ini kembali kami datang ke depan hadirat Tuhan yang kudus. Kami menaikkan puji syukuran terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul bersama-sama ibu-ibu PW sebagian, ibu-ibu PW GKO Bintaro Jaya untuk beribadah bersama-sama, untuk memuji memuliakan Tuhan dan juga untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan juga yang Tuhan berikan pada kami, sehingga sore hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan, boleh menikmati memuji dan muliakan Tuhan, dan juga kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengisi hati dan pikiran kami untuk dapat memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan juga kami semua mendengar, kami boleh belajar firman-Mu dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kami lakukan di sepanjang hari ini, kami mohon ampun, sehingga kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudah mendengar ibu-ibu sehat-sehat, kita akan membaca firman Tuhan yang minggu ini masih dengan tema karya pengorbanan Kristus yang ke-6 dengan tema mengalahkan penguasa dunia. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 33. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu semua. Judulnya yaitu Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah firman Tuhan.
Salib Kristus adalah lambang keselamatan bagi umat manusia. Allah begitu mengasihi manusia yang telah jatuh dalam dosa dan telah dikuasai oleh penguasa dunia, yaitu iblis. Inisiatif untuk menyelamatkan manusia adalah dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga semua orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yesus dan murid-muridnya datang ke Yerusalem di mana ada perayaan Paskah orang Yahudi, yaitu perayaan di mana Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yesus datang dan dengan menunggang keledai, banyak orang yang mengikut dia dan mengeluh-elukannya, karena mereka telah mendengar mujizat yang telah dilakukan Yesus yang telah membangkitkan Lazarus. Di antara orang banyak itu juga ada orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi saat itu Yesus menjawab mereka dan mengatakan juga pada orang banyak bahwa telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Yesus juga memberitakan perumpamaan tentang biji gandum yang apabila tidak jatuh ke dalam tanah dan tidak mati, akan tetap satu biji saja. Tetapi bila ia mati, akan menghasilkan banyak buah. Dan juga barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Hal ini dikatakan bagaimana ia akan mati, untuk menyelamatkan banyak orang yang percaya akan keselamatan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, termasuk juga orang-orang Yunani dan semua bangsa. Sebagai manusia, Yesus juga merasa cemas. Dikatakan di ayat 27, di ayat 27 Tuhan Yesus berkata, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus bisa saja minta Bapa selamatkan dia sebagai korban untuk menyelamatkan dunia. Tetapi Yesus tetap tegar dan tetap taat kepada Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu, Allah Bapa memuliakan Yesus dan pernyataan Allah Bapa terdengar oleh orang banyak meskipun mereka tidak mengerti suara itu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa suara itu adalah suara Allah Bapa yang ditujukan bukan untuk menguatkan Yesus, tetapi agar supaya orang-orang tersebut mengerti bahwa Allah Bapa memuliakan Yesus. Tetapi orang-orang tersebut pada saat itu tidak memiliki kepekaan untuk mendengar dan mengerti suara Allah. Jadi kalau kita ingat bagaimana Tuhan Yesus harus sangat bergumul di dalam doanya di Taman Getsemani sampai keringatnya tuh seperti darah yang keluar dari dari tubuhnya, itu merupakan suatu hal yang sangat menakutkan dan sangat tentu sangat sulit dihadapi oleh Yesus. Tetapi dia tidak menyerah, dia tetap taat kepada Bapa dan menyerahkan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Yesus yang mengatakan bahwa penghakiman dunia sedang berlangsung di ayat 31, dan penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan dari dunia ini. Melalui kematian Kristus di kayu salib, penghakiman atas dunia bagi umat manusia dan implikasinya yaitu yang pertama, Yesus akan menarik manusia untuk bertobat dan diselamatkan. Yang kedua, ada pengampunan atas dosa-dosa manusia yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iblis sebagai penguasa dunia dikalahkan. Kemenangan Yesus di kayu salib adalah kemenangan atas penghakiman dunia. Maka yang berada dalam belenggu kegelapan dan belenggu dosa telah dibebaskan dari
penguasa kegelapan yaitu iblis. Sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus dan diselamatkan, kita juga harus taat dan setia untuk melakukan tugas-tugas yang telah diberikan Yesus kepada kita. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus dengan berbagai macam fungsi dan talenta. Tugas kita adalah menyampaikan kabar baik, yaitu berita keselamatan, dan melalui iman percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Yesus telah memulihkan persekutuan manusia dengan Allah melalui kematiannya di kayu salib. Tetapi kita juga tetap harus berjaga-jaga, karena iblis tetap mengintai manusia dalam kelemahannya, seperti singa yang mengaum-ngaum. Oleh sebab itu, kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah yang kita dapat melawan, sehingga kita dapat melawan kuasa iblis. Kita juga harus berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan keadilan. Pergunakan perisai iman sehingga kita dapat memadamkan panah api dari si jahat, yaitu iblis. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Yang biasanya diserang iblis, bukan biasanya, yang diserang iblis adalah untuk manusia adalah kedagingan manusia. Oleh sebab itu, kita harus terus mengandalkan Tuhan dan firman-Nya, sehingga kita kuat untuk tetap berdiri teguh dalam melayani Tuhan, dan semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, demikianlah firman Tuhan. Lanjut doa syafaat ya, Tan. Baik. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukuran berterima kasih Tuhan kalau kami telah boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah kami terus taat kepada Tuhan Yesus dan tetap memuliakan Tuhan, dan kami terus bersandar di dalam pimpinan firman Tuhan, sehingga kami tidak mudah digoda oleh kekuatan iblis yang mencoba untuk menggoda kami dan membawa kami kembali ke dalam dosa-dosa. Tuhan, pimpin kami semuanya Tuhan untuk dapat melakukan juga tugas-tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh terus beribadah kepada Tuhan. Tuhan terus memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu, melalui puji-pujian yang kami lakukan Tuhan. Itu semua adalah hal yang dapat memberikan kami kekuatan untuk tetap taat kepada Tuhan dan terus setia di dalam melakukan tugas-tugas kami. Terima kasih banyak Tuhan. Sore hari ini kami mengucap syukur kalau kami juga boleh berkumpul bersama-sama. Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Biarlah tuntunan firman-Mu boleh menuntun kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas perlindungan Tuhan kepada kami semuanya masing-masing, di keluarga kami masing-masing. Sore hari ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami GKU Bintaro Jaya. Tuhan berkati Ibu Pendeta Iren sebagai gembala sidang kami. Berikan hikmat, berikan kemampuan bagi Ibu Pendeta untuk menjadi gembala bagi domba-domba yang Tuhan percayakan kepadanya. Berkati juga keluarganya, suami Pak Regi dan anaknya Rensya, dan juga orang tua Bu Pendeta Iren yang ada di Ambon. Tuhan juga berkati semua majelis Tuhan. Tuhan pimpin semua majelis yang juga terus melayani Tuhan. Tuhan juga berkati semua pengurus-pengurus komisi, para diaken, guru-guru sekolah minggu ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami semua anak-anak-Mu dapat melakukan tugas-tugas pelayanan kami dengan sebaik-baiknya, baik di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus PW yang sore hari ini kami boleh beribadah bersama-sama bersama komisi PW. Tuhan berkati koordinator Ibu Lucy,
Ketua Ibu Linda, dan juga Ibu Yusti, dan juga Ibu Elis Tanto, dan semua anak-anakmu yang ada di dalam ibadah kami sore hari ini. Tuhan berkati semuanya Tuhan, Tuhan pimpin kami semua, berikan kesehatan yang baik, berkati keluarga semuanya Tuhan. Biarlah kami sebagai ibu-ibu boleh menjadi teladan bagi keluarga kami masing-masing di dalam terus taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk berkat anugerah-Mu, untuk firman-Mu. Dan sore hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Ican. Kami mengucap syukur Tuhan terus menyertai dan melindungi Ibu Ican. Tuhan menolong Ibu Ican sehingga Ibu Ican boleh kembali sehat Tuhan, dan biarlah dari pengobatan yang akan dilakukan, yang akan berlangsung, biarlah Tuhan juga sertai sehingga Ibu Cian boleh sehat kembali, tidak kurang suatu apapun. Berkati juga keluarga Ibu Ican, anak-anaknya Tuhan, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, kami juga berdoa untuk ibadah perjamuan, ibadah minggu ini Tuhan, di mana ada peneguhan dari CD-CD baru. Tuhan berkati semuanya. Ibadah minggu ini Tuhan berkati Ibu Pendeta Iren yang akan memimpin ibadah, juga semua anak-anakmu yang akan di CD. Tuhan berkati Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Berkati juga keluarganya di dalam ibadah minggu ini, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Para pelayan-pelayan yang bertugas pada minggu ini juga Tuhan berkati Tuhan, mempersiapkan diri dengan baik sehingga semua ibadah ini, semua acara ibadah ini boleh berjalan dengan baik di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan Tuhan orang-orang yang sakit yang di GKU Bintaro Jaya ini yang tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan mengetahuinya. Tuhan akan melawat anak-anakmu yang sedang sakit dan memberikan mereka kesembuhan. Tuhan memberkati jemaat GKU Bintaro Jaya dimanapun juga mereka berada. Tuhan berikan hikmat juga bagi mereka di dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan ada untuk memberikan jalan keluar sehingga anak-anakmu boleh terus bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan untuk kami semua boleh berada terus dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan senantiasa. Tuhan terus pimpin kami di dalam tugas-tugas kami, di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk sore hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami semua, melindungi kami semua, dan biarlah berkat-Mu terus ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tante Esther untuk pelayanannya pada sore hari ini. Dan Yesus memberkati pelayanan Tante dan keluarga selalu. Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Nats persembahan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ibu-ibu silakan memberikan persembahan melalui rekening yang ada di yang tertera di warta jemaat, dan juga ada scan barcode, bisa lewat scan barcode. Dan silakan ibu-ibu, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati persembahan ibu-ibu semua. Ibu yang terkasih, kita mau berdoa untuk persembahan kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur bahwa setiap hari kami boleh merasakan
berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan di sore ini kami boleh berkumpul, sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan kami juga akan memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepadamu Tuhan, atas setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati setiap ibu-ibu yang di sore hari ini memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan dalam Jemaat GKO Bintaro Jaya. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus memberkati, sehingga terus Tuhan kami memberi lebih baik dan lebih baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita angkat pujian ini. Kita mau katakan bahwa terlalu besar Tuhan pengorbananmu di kayu salib untukku, untuk kita, untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Harusnya kita yang disalib, karena kita banyak melakukan kesalahan, tapi Allah yang kita sembah, Yesus yang boleh mengambil semua itu untuk menggantikan kami, karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Kita angkat pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus
hidupku. Ibu-ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji hormat bagi kemuliaan-Mu. Kami menaikkan puji syukuran terima kasih Tuhan, kalau kami telah selesai beribadah di sore hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami semua yang akan berpisah satu sama lain. Tuhan menyertai dan memberkati ibu-ibu yang beribadah bersama-sama sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami semua dan juga di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dan persekutuan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita senantiasa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Esther. Amin, Teh Esther. Terima kasih Terima kasih ibu Ibu semua. Anise. Sama-sama ibu semua. Terima Terima kasih Bu kasih. Esther.